Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi ukuran pemusatan data yang selanjutnya. Kemarin kita sudah membahas ukuran pemusatan data min, sekarang kita membahas tentang median. Nah, di sini pengertian dari median sendiri adalah nilai pusat yang terletak di tengah-tengah kumpulan data. Jika kelompok data tersebut diurutkan mulai dari yang terkecil disebut X1 sampai yang terbesar disebut Xn. Nah, notasi penulisan dalam median itu ditulis dengan med. Ini adalah pengertian dari median. Kemudian keuntungan dari median itu tidak seperti halnya nilai rata-rata yang sangat terpengaruhi oleh nilai ekstrim. Di sini nilai median tidak terpengaruhi dengan adanya nilai ekstrim. Artinya walaupun data itu perbedaannya sangat jauh tidak mempengaruhi terhadap nilai median. Nah, jenis untuk nilai median ada dua. Yang pertama adalah median data tunggal dan yang kedua adalah median data berkelompok. Persamaan matematis dari median, nilai median itu sama dengan di sini ya yang kita pakai XK, di mana XK itu adalah data pengamatan ke K, tepat di tengah-tengah setelah data diurutkan, ditambah dengan XK plus 1, data pengamatan ke K plus 1 setelah data diurutkan, kemudian dibagi 2. Nah, nilai K ini bisa kita cari dengan pertama N-1 bagi 2 jika N-nya ganjil, kemudian K sama dengan N per 2 jika N-nya genap. Nilai N sendiri itu adalah banyaknya data pengamatan. Kalau kita melakukan pengamatan datanya ada 10, ya di sini berarti N-nya genap. Mencari K-nya tinggal 10 bagi 2, yaitu 5. Berarti nilai mediannya letaknya ada di urutan ke-5. Langsung saja kita ke contoh soal. Di sini diketahui sekumpulan data seperti berikut. Ini ada 63971257810. Nah, ini kan belum urut. Harus kita urutkan menjadi nilai yang paling kecil ke yang paling besar. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 7-nya ada 2 kali. 8, 9, 10. Nah, kita tahu di sini ada data yang kita amati sebanyak 10. Berarti N-nya di sini 10. Nah, maka tentukan nilai mediannya. Nah, nilai mediannya kita tentukan karena N-nya 10, berarti dia genap. Maka kita mencari letaknya K itu sama dengan N bagi 2. Saya akan coba menggunakan slideshow. Nah, di sini banyaknya data pengamatan tadi ada 10, dia itu genap. Ini genap. Sehingga kita bisa mencari nilai K-nya pakai rumusnya N per 2. Yaitu 10 per 2, K-nya 5. Berarti letaknya nilai tengah itu ada di 5. Nah, K plus 1-nya berarti ada di urutan ke-6. Nah, seperti ini. Maka nilai mediannya karena XK dia ada di ke-5, kita lihat yang urutan ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti ini yang urutan K-nya 5. Ini K-nya 5. Terus yang ini adalah K plus 1. Urutan ke-6. Urutan ya, berarti itu K menunjukkan urutan keberapa bilangannya. Nah, maka kita langsung masukkan ke rumus median XK plus XK plus 1 per 2. XK-nya adalah X5,
yaitu data urutan kelima ditambah data urutan keenam dibagi 2. Data urutan kelima tadi berapa? 6. Data urutan keenam berapa? 7. Berarti 6 tambah 7 dibagi 2. Nilai mediannya adalah 6,5. Nah, nilai mediannya adalah 6,5 di sini. Itu adalah untuk median data tunggal. Kemudian yang berikutnya, kalau kita pengen tahu median data berkelompok. Nah, kalau median data berkelompok itu bagaimana? Coba saya... Nah, kalau median data berkelompok, persamaannya median itu sama dengan L0, di mana L0 itu tepi bawah kelas median, ditambah C, C-nya dikali dulu dengan setengah N min F besar per F. N-nya itu banyaknya data masih sama, F besar adalah frekuensi, jumlah frekuensi sebelum kelas median, dan F-nya adalah frekuensi kelas median. F besar itu jumlah frekuensi sebelum kelas median, ingat perbedaannya, dan F adalah frekuensi kelas median. Kelas median itu sama dengan setengah N atau setengah banyaknya data yang diamati. Nah, langsung ke contoh soal. Di sini ada tabel, ini sudah diketahui ya, dua tabel ini. Ada kelas, ada frekuensi. Jadi ini kelasnya berdasarkan rentang tekanan darah mahasiswa sebanyak 50. Nah, ini adalah banyaknya mahasiswa, ini rentang tekanan darahnya. Jadi untuk tabel ini kita akan mencari nilai mediannya dari data berkelompok. Nah, maka kita akan membuat satu tabel lagi untuk mempermudah. Nah, untuk mempermudah kita buat satu tabel lagi. Buat satu tabel lagi untuk mempermudah. Saya next kan. Nah, ini. Nah, di sini kita mencari letak mediannya itu di mana. Yang pertama yang kita lakukan, dan letak mediannya di sini kita bisa lihat pakai rumus yang tadi saya sampaikan, bahwa letak median itu untuk data berkelompok langsung setengah N, walaupun itu ganjil ataupun genap gitu ya. Nah, berarti setengah dari data yang diamati itu kan ada 50 mahasiswa, berarti setengah kali 50 sama dengan 25. Nah, kelas mediannya itu ada di nilai urutan ke-25 seperti itu. Nah, kita lihat urutan 25 itu letaknya di mana? Nah, letaknya itu urutan ke-25. Biar kita tahu urutannya di mana, maka kita harus pakai tabel tambahan, namanya frekuensi kumulatif atau XI. Nah, untuk urutan pertama, ini kan sudah urutan kecil ke besar ya. Jadi ini 93 sampai 97 tekanan darahnya ada 2 mahasiswa, maka frekuensi kumulatif yang mengawali nilainya 2. Kalau di sini ada 3 mahasiswa, ya yang mengawali 3. Nah, kemudian saya slide show dulu. Kemudian kita mencari frekuensi kumulatif di kelas yang kedua. Nah, caranya gimana? Nilainya ini pertama 2 gitu ya. Nah, maka frekuensi kumulatif yang berikutnya itu 2 ditambah 10 ya. 2 ditambah 10 ini ditambah.
maka hasilnya adalah 12. Ini hasilnya. Nah, kemudian untuk kelas berikutnya di 103 sampai 107, kok bisa di sini 24? Ini artinya 12 ditambah 12. Nah, ini ditambah, kemudian hasilnya 24. Nah, seperti itu seterusnya sampai yang terakhir. Ini kita lihat ya, apakah benar 50? Oh ya, ini 49 ditambah 1. Maka frekuensi kumulatifnya 50. Nah, kita pengen tahu nih letaknya median itu di urutan ke-25. Maka kita lihat yang frekuensi kumulatif di sini. Yang menunjukkan nilai 25 itu kan tidak ada. Paling besar di sini yang mendekati 25 adalah 24. Maka nilai 25 itu sudah masuk ke yang kelas 108 sampai 112 di sini. Kan ini 24 ya. Oh, berarti 25-nya dia masuknya ke sini anaknya. Nah, sehingga kita lingkarin di sini sebagai kelas median. Nah, kita sudah dapat kelas mediannya. Kemudian kita cari C-nya. Nah, C, ingat di sini C itu adalah panjang kelas interval kelas median. Panjang kelas interval kelas median itu bisa dicari dengan menggunakan hitungan. Ya, hitungannya dari mana ke mana? Hitungannya bisa, ini kan kita pakai tepi bawah, ini kan tepi bawah ya namanya ya. Karena dia nilainya lebih kecil daripada yang sebelahnya. Nah, ini tepi bawahnya, ini tepi atasnya. Kita bisa ambil salah satu, misalnya mau ambil yang tepi bawah saja. Berarti nilai C-nya di sini 98 dikurangi 93. Ini panjang kelas intervalnya sama dengan 5. Atau pakai tepi atas boleh. 102 dikurangi 97 juga ketemunya 5. Gitu. Nah, itu untuk mencari panjang kelas interval. Kemudian N-nya, N di sini adalah banyaknya pengamatan, yaitu 50 mahasiswa. Kemudian F besarnya frekuensi, jumlah frekuensi sebelum kelas median gitu ya, F besar ya. Jumlah frekuensi sebelum kelas median. Nah, ini kan kelas mediannya. Sebelum kelas median kan ada 3 kelas nih. Nah, ini ditambahkan 2 tambah 10 tambah 12 menunjukkan nilai F besar sama dengan 24. Kemudian F kecil itu frekuensi kelas mediannya. Ya udah, ini sudah dapat kita frekuensi kelas mediannya adalah 10. Ini adalah nilai F-nya. Ini. Kemudian L0-nya adalah tepi bawah kelas median, tetapi harus dikurangi setengah. Kalau untuk data kelompok ya, harus dikurangi setengah. Entah itu median, min, maupun modus. Kemarin sudah saya jelaskan yang min. Berarti tepi bawahnya ini 108 dikurangi setengah, sama dengan 107,5. Ini L0-nya. Nah, kita masukkan ke rumus. Median untuk data kelompok sama dengan L0 ditambah C kecil dikurung kali setengah N kurangi F besar. Ini dibagi dengan frekuensi kelas median atau F kecil. Maka kita masukkan L0-nya 107,5 ditambah C-nya 5 dikurung N-nya tadi 50 dibagi 2 berarti 25 dikurangi jumlah frekuensi sebelum kelas median 24 dibagi frekuensi kelas median 10. Maka nilainya semua dihitung adalah 108. Oh, berarti nilai median untuk data ini itu adalah 108. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke modus. Modus itu sendiri adalah nilai atau kelas yang menunjukkan data yang paling sering muncul dari kelompok data. Nah, modus ini menunjukkan nilai atau kelas dengan frekuensi yang paling tinggi. Nah, jadi sering muncul ya frekuensinya dia untuk muncul semakin tinggi gitu ya, berbanding lurus. Notasi penulisan dalam modus itu adalah mod.
Fungsinya di sini modus dapat digunakan pada data kuantitatif maupun pada data kualitatif, tetapi lebih sering digunakan pada kualitatif. Kelebihannya ini tidak seperti halnya nilai min, nilai modus tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim, sama dengan nilai median juga tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Nah, jenis modus itu ada 3. Yang pertama unimodal, ini terjadi jika suatu distribusi data memiliki satu modus. Dan bimodal, ini jika suatu distribusi data memiliki 2 modus atau 2 nilai yang sering muncul. Kemudian multimodal jika suatu distribusi data memiliki lebih dari 2 modus. Kita langsung ke contoh. Untuk jenis modus yang kita bahas juga jenis data tunggal dan data kelompok. Nah, untuk yang pertama adalah modus data tunggal. Ini contohnya. Ada data 5, 4, 7, 9, 2, 1, 5, 3, 5, 7, 10. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 data yang kita amati. Nah, nilai modus untuk kumpulan data di atas itu apa? Oh, berarti nilai modusnya berapa gitu ya? Yang sering muncul adalah angka 5. Karena 5 ini muncul sebanyak frekuensinya 3 kali. Gitu. Nah, untuk modus data berkelompok, ini pakai persamaan matematis L0 ditambah C dikali B1 per B1 plus B2. Nah, L0 merupakan tepi bawah kelas modus, sama dengan yang tadi median ya. Nanti di perhitungannya harus dikurangi setengah. Kemudian C-nya adalah panjang kelas interval kelas modus. Kemudian N-nya adalah banyaknya data pengamatan, sama. Kemudian ada B1. B1 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum kelas modus. Kemudian B2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelah kelas modus. Nah, kelas modus ini sama dengan kelas dengan frekuensi tinggi. Pokoknya kalau frekuensinya paling tinggi itulah kelas modus gitu. Kita langsung ke contoh soal dengan data yang sama. Ada 50 mahasiswa dengan tekanan darah yang terklasifikasi seperti ini. Nah, kita lihat nih frekuensi yang paling banyak atau paling tinggi itu ada di mana? Ada di 103, 107. Kenapa? Karena frekuensinya menunjukkan nilai 12, lebih tinggi dari yang lainnya. Apakah benar? Coba kita lihat. Oh iya, letak modusnya itu berarti ada di kelas 103 sampai 107. Nah, kemudian kita cari nilai C-nya, karena kan kita tadi memasukkan, kan ada C-nya ya di dalam rumusnya. Nah, C-nya di sini 5, kok bisa 5? Sama dengan yang tadi, mau 9 tepi bawah kelas sebelumnya dan setelahnya dan sebelumnya itu dikurangi, boleh 98 dikurangi 3 berarti ketemunya 5, atau 103 dikurangi 98 juga ketemunya 5, sama saja. Atau yang ini 107 kurangi 102 juga ketemunya 5. Kemudian kita cari juga banyaknya pengamatan, datanya ada berapa? Oh, ada 50, ya N-nya 50. Ada 50 mahasiswa ya. Nah, sekarang kita cari B1-nya. B1-nya itu tadi pengertiannya adalah selisih frekuensi kelas modus dikurangi dengan kelas sebelumnya. Nah, frekuensi kelas modusnya kan 12. Kelas sebelumnya kan ini. Nah, berarti ini dikurangi. Oh, ketemunya adalah 2. Gitu ya. Sebelumnya itu kan ada di atasnya kelas modus. Kemudian B2-nya adalah selisih kelas modus dengan kelas setelahnya. Nah, setelahnya itu siapa? Ya, di bawahnya ini. Kebetulan nilainya sama, 10. Nah, ini juga dikurangi. Ketemulah kelas B2. Kemudian
L0-nya adalah tepi bawah kelas modus, tapi dikurangi setengah, nggih. Nah, berarti 103 dikurangi setengah atau 0,5 sama dengan 102,5. Kemudian kita masukkan ke rumus. Modus sama dengan L0 ditambah C, ini B1 per B1 plus B2, L0-nya sudah tahu 102,5, ditambah C-nya 5, kemudian B1-nya 2, B1-nya B2-nya juga 2 ya, berarti 2 per 2 plus 2. Ketemunya adalah 105. Oh, berarti nilai yang sering muncul adalah 105 pada kelas 103 sampai 100 dari 9 kelas yang ini. Dari 93 nilai tekanan darahnya sampai 142 yang sering muncul tekanan darahnya atau yang paling banyak hasil tekanan darahnya mahasiswa ke 50 dari 50 itu adalah 105 tensinya. Nah, saya lewati. Nah, kemudian monggo untuk mencoba latihan soal dari yang ditampilkan di dalam video ini. Yang pertama adalah menghitung rata-rata. Ini berarti data kelompok nih, karena dia punya frekuensi dan di sini dia terklasifikasi ada 1 sampai 10 km jaraknya, sampai 31 sampai 40 km. Kemudian di nomor 2 ada data nilai. Nah, silahkan untuk mencari nilai min, median, dan modus. Seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk video ukuran pemusatan data median dan modus pada hari ini, pada kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami untuk teman-teman mahasiswa semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.